Jadi sudah jelas dikatakan tadi mengenai peran serta fungsi dan tantangan-tantangan yang perlu dihadapi. Dan saya yakin juga Pak Tanri mungkin juga ada sejumlah hal-hal yang ingin didiskusikan atau dibahas dengan Pak Irman. Silakan Bapak. Pak Irman, kita memilih satu strategi untuk berubah dari otoritarian ke demokratisasi penyelenggaraan negara kita. Nah, tentu saja kalau strategi berubah, pasti struktur juga berubah. Karena di dalam manajemen, structure, follow strategi. Gitu kan? Nah, strategi kita sudah rubah. Kita sudah masuk kepada strategi demokratisasi ketimbang otoritarian. Sekarang bisa nggak dijelaskan apa yang terjadi di struktur ketatanegaraan kita sebagai konsekuensi daripada perubahan strategi menuju pencapaian cita-cita bangsa, yaitu demokratisasi. Ya, tadi kita mengenal yang disebut dengan supremasi MPR, ya, Majelis Pemusatan Rakyat terdiri dari Dewan Perwakilan Rakyat dan juga utusan daerah, di mana saya waktu itu ada di dalam tahun 99, dan juga ada utusan golongan. Tetapi apa yang terjadi pada masa itu tersebut, ya, sesuai dengan Undang-Undang Dasar lama kita, sehingga terjadi abuse of power, gitu ya. Ya, sehingga akhirnya itulah terjadi reformasi yang salah satu moto pertamanya adalah para mahasiswa, sehingga terjadi perubahan yang mendasar, yang MPR tadinya adalah lembaga tertinggi, sekarang yang menjadi tertinggi itu adalah supremasi hukum atau supremasi konstitusi. Nah, waktu perubahan terjadi dari otoritarian ke demokrasi tersebut, ya memang semangat awalnya adalah bagaimana mengurangi power daripada eksekutif. Ya, yang dianggap selama ini kita tahu zamannya Orde Baru itu DPR itu hanya sebagai fungsi rubber stamp. Tapi kita harus ingat Pak Tanri, bahwa agenda reformasi itu ya termasuk juga soal otonomi daerah. Pada saat itu kita tahun 99 tersebut itu potensi disintegrasi sudah di depan pintu. Sudah di depan pintu, terutama daerah-daerah yang sumber daya alamnya besar, ya. Karena mereka tidak diperlakukan dengan rasa adil. Jadi amandemen kita itu yang berlangsung dari 99 yang structural change yang dikatakan Pak Tanri, yang berlangsung 99 sampai 2002 tersebut. Nah, itu di sana terjadi juga periode pertama 2 dan 3 dan 4 itu DPD lahir pada amandemen yang ketiga. Ya, sehingga pada awal itu kewenangan DPR itu sudah ditetapkan sebagai pembuat kekuasaan membuat undang-undang. Nah, ini juga yang menjadi rancu Pak Tanri. Harusnya hubungan antar lembaga negara itu harus terbagi habis. Nah, tapi yang permasalahan yang di kita juga ada di persoalan di parlemen kita, DPR ada dengan kewenangan yang begitu luas, DPD yang kewenangannya terbatas, kewenangannya ada, tapi terbatas dalam mengambil keputusan. Karena keputusan itu menurut di Undang-Undang Dasar di pasal 20 itu kekuasaan undang-undang itu ada pada DPR. Jadi kembali lagi ke DPR. Nah, semua akhirnya kembali ke DPR. Nah, inilah yang menurut saya yang membuat akhirnya kondisi bangsa kita ini kalau dilihat daripada berbagai indeks masih jauh daripada harapan daripada masyarakat. Ya, jadi tadi Pak Irman ya, kalau saya lihat struktur itu, maka dari konteks pendekatan manajemen memang ada kesulitan ya. Anda itu selevel, tetapi tidak memiliki kewenangan yang sama. Bahkan seolah-olah DPD itu pun tersubordinasi oleh DPR. Nah, ini saya kira prinsip manajemen yang kurang tepat, kalau tidak bisa saya katakan salah sebenarnya. Ya. Masalahnya adalah bila mana ada ketidaksesuaian pada lembaga-lembaga tinggi negara ini, siapa bosnya? Kan Undang-Undang Dasar akhirnya kan? Nah, Undang-Undang Dasar itu siapa yang berbicara di situ? Coba dijelaskan Pak Irman, itu siapa yang bicara di Undang-Undang Dasar? Siapa yang harus merubah Undang-Undang Dasar ini? Ya, memang Pak Tanri ya, Undang-Undang Dasar itu kan bisa dirubah oleh MPR. Di mana MPR itu terdiri daripada anggota DPR dan DPD. Nah, cuman kekuatan DPD itu hanya 132 dibandingkan dengan DPR yang 560, yang merekanya dua-duanya juga anggota MPR. Nah, jadi dulu Pak Tanri, waktu lahirnya DPD pada pasal 22D itu, pada November tahun 2001 sebagai landasan konstitusi kita untuk DPD ini lahir tahun 2004,
memang kewenangannya itu hanya dalam hal yang berkaitan dengan kepentingan daerah. Nah, tetapi bermuaranya tetap ada pada DPR. Karena mereka melihat kalau DPD kuat, mereka khawatirnya nanti akan cenderung negara ini menuju negara federal. Belum apa-apa sudah khawatir gitu. Jadi itulah persepsi politisi kan mestinya antara lembaga-lembaga tinggi negara ini bersinergi, jangan seolah-olah bersaing dong. Ini gimana? Sepertinya pembicaraan jadi semakin hangat ya. Pak Tani sudah mulai keluar nih ya Pak ya, rasa-rasa penasaran mungkin. Penasaran saya melihat ini. Nah, kalau begitu ya Pak Irman, sudah sampai seberapa jauh sih katakanlah keberhasilan daripada demokrasi ini dengan ukuran-ukuran yang universal? Oke, tapi sebelum Pak Irman menjawab, biarlah para hadirin penasaran terlebih dahulu nih ya Pak ya. Untuk itu kita akan break terlebih dahulu, pastikanlah Anda masih menyaksikan Managing the Nation. Dipersembahkan oleh